Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Strategi penginjilan model Abraham. Kita melihat Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Demikian bunyinya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah firman Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi murid-murid itu dipilih oleh Tuhan Yesus. Untuk apa dipilih? Dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Jadi Tuhan memilih murid-murid supaya murid-murid itu pergi dan menghasilkan buah, yaitu buah rohani bagi Tuhan. Dan buah yang diinginkan oleh Tuhan itu terus berbuah. Hari ini Tuhan memilih kita demikian, supaya kita pergi itu bekerja dan menghasilkan buah. Karena itu kita harus melayani Tuhan, menghasilkan buah rohani bagi Tuhan. Yang Tuhan kehendaki bukan sekedar ada buah, bukan. Tuhan menghendaki lebih daripada itu, menghendaki lebih banyak buah. Jadi bukan sekedar saya berbuah, Tuhan inginkan kita lebih banyak berbuah, terus berbuah yang lebat. Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau ranting itu tidak berbuah dipotong. Hari ini kalau kita tidak berbuah dipotong. Kalau dipotong itu jadi kering, jadi mati. Kalau berbuah dibersihkan oleh Tuhan supaya lebih banyak berbuah. Tuhan inginkan kita bukan sekedar ada buah, tapi lebih banyak berbuah. Nah, salah satu wujud berbuah, kita mendapatkan jiwa bagi Tuhan. Memenangkan jiwa. Karena itu kita harus berusaha mendapatkan jiwa. Lebih jauh lagi, lebih banyak mendapatkan jiwa untuk Tuhan. Jadi kalau hari ini kita memberitakan Injil, mendapatkan banyak jiwa, artinya kita berbuah untuk Tuhan. Seperti seorang yang bernama Barnabas, Kisah Rasul 11, 24. Kisah Rasul 11, 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Pada zaman Rasul, ada salah satu jemaat pada masa awal bernama Barnabas. Nama aslinya adalah Yusuf dan oleh para rasul diberi nama Barnabas, artinya anak penghiburan.
Barnabas ini terkenal sebagai pemberita Injil. Dia aktif memberitakan Injil di Antioquia, di Siprus, dan merupakan teman seperjalanan Paulus. Barnabas ini banyak membawa jiwa. Tidak disebutkan berapa banyak, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Gereja Bandung pada tanggal 2 dan 3 Agustus yang akan datang akan mengadakan kebaktian penyegaran iman yang bertujuan memberitakan Injil. Hendaknya Bapak Ibu sekalian giat membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan. Mengajak anggota keluarganya, teman, famili, kenalan untuk datang berkebaktian di Gereja Yesus Jati pada saat kebaktian penyegaran iman ini. Memberitakan Injil itu tidak boleh sembarangan. Harus ada caranya. Dan menggunakan satu namanya strategi. Strategi artinya satu perencanaan secara menyeluruh atau tindakan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Jadi memberitakan Injil tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sembarangan. Rasul Paulus berkata, 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26. Dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus dalam pelayanannya sebagai rasul, dia menggambarkan dirinya seumpama seorang pelari. Seumpama seorang petinju di dalam pertandingan olahraga. Paulus katakan ia tidak berlari tanpa tujuan. Jadi berlari itu ada tujuannya, ada sasarannya, dan bukan tinju sembarang tinju, ya. Jadi ini memberitahukan bahwa harus ada tujuan yang jelas. Jadi umat Tuhan di dalam menjalani hidupnya harus ada tujuan yang jelas. Jangan sembarangan atau tanpa arah. Di dalam memberitakan Injil demikian. Tidak boleh sembarangan menginjil. Kalau sembarangan menginjil, mungkin kita akan mendapatkan satu celaka. Jadi harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, di dalam Alkitab kita mendapat satu petunjuk firman Allah bagaimana menginjili. Dalam Alkitab diberitahukan strategi di dalam memberitakan Injil. Salah satu strategi di dalam pemberitaan Injil adalah strategi penginjilan model Abraham atau seperti Abraham. Ini ada 3 macam Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu strategi perang. Mengapa memberitakan Injil menggunakan strategi perang? Sebab memberitakan Injil sesungguhnya adalah peperangan rohani. Peperangan kita melawan iblis. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus semua di bawah kuasa iblis. Orang yang sudah percaya kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta dibaptis, mereka sudah berpindah dari kuasa iblis kepada Kristus. Jadi memberitakan Injil itu adalah peperangan rohani untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ditawan oleh iblis. Jadi ketika kita memberitakan Injil, iblis tentu tidak senang. Iblis dengan berbagai cara berusaha merintangi supaya manusia jangan menerima Injil, jangan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita melihat bukti ini di dalam Alkitab ketika Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan Injil, tibalah di satu tempat
atau satu pulau yang bernama Pulau Pafos. Di Pulau Pafos, Paulus dan Silas memberitakan Injil kepada gubernur Pulau Pafos yang bernama Sergius Paulus. Ketika memberitakan Injil, iblis menggunakan Elimas, tukang sihir, untuk menghalang-halangi Paulus dan Silas supaya mereka membelokkan iman dari gubernur ini agar jangan menerima Injil. Kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 6 sampai ke 13. Kisah Rasul 13 ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. 8. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. 9. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. 10. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? 11. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia mencari orang untuk menuntun dia. 12. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ketika kita memberitakan Injil, iblis berusaha merintangi supaya orang yang diinjili itu jangan menerima Injil, jangan percaya Yesus. Ini dialami oleh Paulus dan Silas ketika memberitakan Injil kepada gubernur Pulau Pafos. Iblis menggunakan seorang tukang sihir bernama Bar-Yesus agar membelokkan iman dari gubernur ini, jangan terima Injil, jangan percaya kepada Yesus. Satu hari saya besuk ke rumah sakit karena ada famili dari jemaat, seorang ibu sakit. Jadi ibu ini kepercayaan lain, agama lain. Ketika sampai rumah sakit, saya bertemu ibu itu dan saya mulai memberitakan Injil. Ketika saya menginjili ibu itu, anak-anaknya yang perempuan yang ada di situ bereaksi. Katanya, "Mama, jangan dengar itu pendeta. Jangan percaya omongan pendeta." Cegah. Jadi ibu ini beritahu, ini pendeta baik loh, kamu jangan begitu. Jangan dengar pendeta. Jadi pendeta mau mengkristenkan. Sudah ada serangan. Jadi memberitakan Injil tidak mudah. Ada rintangan iblis. Jadi harus menggunakan strategi. Nah, bagaimana strategi Abraham? Yaitu strategi berperang. Kita lihat Kejadian 14 ayat 13 sampai 16. Kejadian 14 ayat 13 sampai 16. 13, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre,
orang Amori itu saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. 16. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawa kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Abraham pernah berperang melawan musuh untuk menyelamatkan Lot, keluarganya, orang-orangnya, dan harta bendanya yang ditawan musuh. Direbut kembali. Bagaimana Abraham berperang? Pertama, dia mengerahkan orang-orang yang terlatih. Jadi bukan sembarangan. Dilatih dulu. Mereka yang terlatih, yang lahir di rumah untuk berperang, menyelamatkan Lot dan orang-orangnya yang tertawan. Dikatakan ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih. Mereka yang terlatih ini lahir di rumah Abraham. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ini memberitahukan kepada kita, gereja itu akan melahirkan anak. Anak-anak rohani. Anak-anak rohani adalah orang-orang yang dibaptis, beroleh kelahiran kembali, dan mereka ini disebut jemaat. Jadi orang-orang yang telah lahir kembali inilah, ya, mereka itu harus didorong, dilatih untuk melakukan penginjilan. Seperti Abraham, mengerahkan orang-orang yang terlatih, yang lahir di rumahnya. Karena itu gereja harus membentuk atau memiliki tim penginjilan. Mendorong jemaat melakukan penginjilan. Ada pelatihan penginjilan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Karena itu saya sebagai hamba Tuhan berharap Bapak Ibu aktif memberitakan Injil, membawa jiwa ke hadapan Tuhan. Yang kedua, strategi kedua adalah memegang kesempatan. Jadi memegang kesempatan pada malam hari dianggap waktu yang baik dan tepat untuk melawan, menyerang musuh. Kejadian 14 ayat 15. Kejadian 14 ayat 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Abraham dan orang-orang yang terlatih, dia lebih dulu mengamati keadaan, melihat kondisi musuh, dan mereka berkesimpulan waktu malam hari itu waktu yang tepat, yang baik untuk bergerak menyerang musuh. Jadi mereka memegang kesempatan malam hari sebagai waktu yang baik dan tepat untuk menyerang musuh. Memegang kesempatan. Memberitakan Injil pun demikian. Harus memegang kesempatan yang baik. Melihat waktu yang baik
waktu yang tepat untuk memberitakan Injil. Seperti contoh di Alkitab, seorang gadis tawanan dari Israel. Gadis tawanan dari Israel ini bekerja kepada istri Naaman. Dan gadis ini mengetahui kalau Naaman suaminya itu sakit kusta. Maka gadis tawanan Israel itu ambil kesempatan. Dia bersaksi kepada istri Naaman. Kalau di Israel itu ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan dengan kuasa Tuhan. Ambil kesempatan dan akhirnya Naaman mendapat anugerah, dia disembuhkan dari sakitnya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 4. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 4. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. 4. Lalu pergilah Naaman beritahu kepada tuannya, katanya begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi gadis tawanan ini ambil kesempatan, dia bersaksi kepada istri Naaman bahwa di Israel ada seorang nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit dengan kuasa Tuhan. Karena mengambil kesempatan bersaksi inilah akhirnya Naaman mendapat anugerah Tuhan, mendapat kesembuhan. Ambil kesempatan. Maka itu kita memberitakan Injil harus melihat kesempatan, peluang yang baik. Jadi kalau ada peluang, kesempatan, kita beritakan. Kita berkunjung ke rumah teman, kenalan. Kalau ada kesempatan yang baik, kita bersaksi, kita memberitakan Injil. Di Jakarta ada seorang dokter, jadi dia bersaksi kepada saya, kalau dia praktek, ada pasien, dia ambil kesempatan memberitakan Injil. Jadi bukan hanya ngobati, dia gunakan untuk penginjilan. Jadi katakan saya ini dokter hanya perantara untuk kesembuhan. Kesembuhan Bapak Ibu itu karena Tuhan melalui saya. Jadi bukan saya, tapi karena Tuhan. Jadi di ruang prakteknya dia tulis pakai ayat, Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi ditunjuk ke pasien. Tuhan yang menyembuhkan kamu, bukan saya. Jadi dia ambil Keluaran 15:20. Jadi ambil kesempatan. Jadi kita mengambil kesempatan. Seperti Abraham dan orang-orang terlatih, malam hari ambil kesempatan menyerang musuh. Yang ketiga, orang terlatih itu dibagi kelompok. Jadi bukan seluruhnya menyerang, ada pembagian kelompok. Keluaran 14 ayat 15. Keluaran 14 ayat 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, terorganisir. Ada kelompok-kelompok yang mana menyerang, mengepung, itu direncanakan secara matang. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Jadi orang-orang yang terlatih ini dibagi dalam kelompok-kelompok
Nah, kelompok ini ada tugas masing-masing. Yang ini ngepung, ini nyerang, ini bagian mana, itu diatur, direncanakan di dalam peperangan ini. Karena kalau tanpa perencanaan, sembarang berperang, bisa kalah itu. Amsal 24 ayat 6. Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Jadi memberitakan Injil juga demikian. Memberitakan Injil peperangan rohani. Itu harus ada rencana. Maka gereja harus membagi tugas penginjilan. Seperti di Bandung. Di Bandung ini luas. Hendaknya bisa dibagi. Di wilayah ini siapa yang menginjili. Wilayah ini utara, barat, selatan. Siapa dibagi wilayah. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menginjili itu ada caranya. Yaitu ke tempat-tempat, ke kota-kota yang berdekatan. Bukan yang tempat jauh. Markus 1 ayat 38. Markus 1 ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Yesus datang ke dunia ini tujuan utamanya memberitakan Injil. Bukan menyembuhkan orang sakit. Bukan jadi dokter, bukan. Tujuan utamanya memberitakan Injil. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, itu karena belas kasihan. Utamanya memberitakan Injil supaya orang diselamatkan. Dalam penginjilan Tuhan Yesus itu dia pergi ke tempat yang berdekatan. Ya, jadi ke kota ini tidak tempat jauh, ke tempat yang berdekatan supaya di sana dia memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil kita harus melihat ya. Jangan kita saya mau keluar negeri memberitakan Injil. Keluarga sendiri tidak diinjili, ya. Anggota keluarga kita, teman, kenalan, baru ke tempat yang jauh. Yang keempat, dibawa kembali Lot, keluarganya, orang-orangnya, dan harta bendanya yang ditawan musuh. Kejadian 14 ayat 16. Kejadian 14 ayat 16. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawa kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Abraham dan orang-orangnya yang terlatih berhasil membawa kembali Lot dan keluarganya dan orang-orangnya harta benda yang ditawan musuh. Kita memberitakan Injil, itu mendapatkan kembali orang-orang yang ditawan iblis. Mereka harus dikembalikan kepada Allah. Mereka kembali melayani Allah, beroleh anugerah keselamatan. Inilah hasil dari peperangan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, keberhasilan Abraham mengalahkan musuh, membawa kembali Lot, keluarganya, orang-orangnya, dan harta bendanya karena penyertaan Tuhan, bukan kehebatan Abraham. Kita tahu dari mana itu? Setelah Abraham berhasil, datanglah Melkisedek, Raja Salem, dan dia berkata, kita lihat Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. 18 Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. 19
Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Perhatikan ayat 20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuh ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi keberhasilan Abraham mengalahkan musuh, membawa kembali Lot, orang-orangnya, harta benda yang ditawan musuh, bukan kehebatan Abraham, tapi karena Tuhan yang menyerahkannya itu ke tangan Abraham. Kita memberitakan Injil, kita berhasil memenangkan jiwanya yang semula ditawan iblis, sekarang berbalik kepada Tuhan Yesus, bukan karena kita, tapi penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita sukses, berhasil mendapatkan jiwa, dia berbalik, dia bertobat, jangan sekali-kali kita katakan, karena saya, dia berbalik, berbahaya. Kalau orang berbalik, kita katakan karena saya, ini namanya memegahkan diri, merampas kemuliaan Allah. Maka semua harus menyadari, ini termasuk saya. Kita berhasil membawa dia bertobat, kembali kepada Tuhan, itu karena Tuhan. Jangan karena saya dia kembali, karena saya dia berbalik. Ini merampas kemuliaan Allah. Ini merebut kemuliaan Allah. Ini namanya memegahkan diri. Dan ini satu dosa yang berat di hadapan Tuhan. Karena segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Yang kedua, strategi kedua adalah strategi kasih. Abraham pernah melayani tamu dengan baik. Ada 3 orang tamu datang kepada Abraham. Ternyata salah satu dari ketiga tamu itu adalah Tuhan sendiri yang menyatakan diri atau menampakkan diri dalam rupa manusia. Nah, bagaimana Abraham menyambut melayani tamu? Abraham itu menyambut melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Karena itu, kalau kita bisa menyambut, melayani simpatisan dengan baik, dengan benar, kita dapat memenangkan jiwanya dan gereja akan bertambah jemaat. Nah, bagaimana Abraham menyambut melayani tamu itu? Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. 2, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Strategi kasih itu dalam menyambut melayani tamu, pertama mengangkat muka. Mengangkat muka ini menaruh perhatian. Oh, ini ada tamu datang, mengangkat muka. Karena itu penyambut tamu yang ditugaskan di dalam kebaktian itu harus mengangkat muka, menaruh perhatian. Jangan sampai simpatisan datang, dia tidak tahu, dia tidak melayaninya. Harus mengangkat muka. Jadi para petugas penyambut tamu harus melihat respect,
terhadap simpatisan yang datang. Mengetahuinya kalau ia datang, oh ini simpatisan baru, teman, kenalan, famili si Anu. Dia tahu, dia menaruh perhatian, mengangkat muka. Yang kedua, aktif, hangat menyambut tamu. Kejadian 18 ayat 2. Kejadian 18 ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Abraham begitu ada lihat tamu, dia mengangkat muka, dia berlari dari pintu kemahnya menyambutnya. Ini namanya aktif, hangat menyambut simpatisan. Penyambut tamu di dalam kebaktian juga harus aktif, harus hangat menyambut simpatisan. Jangan dingin, jangan bermuka asam, harus hangat ya, dengan ramah menyambut simpatisan, ditanya alamatnya, dicatat, dipersilakan, diantarkan, ditemani, harus aktif. Maka kita dalam mengajak simpatisan berkebaktian pun harus hangat dan tulus. Misalnya KPI, nanti ada KPI penyegaran iman, Bapak Ibu datang ya, bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Apa mau dijemput, jadi dengan hangat. Yang ketiga, Abraham melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Abraham melayani tamu? Dia menyuruh Sarah dan bujangnya membuat hidangan yang terbaik untuk tamunya. Kejadian 18 ayat 3 sampai 8. Kejadian 18 ayat 3 sampai 8. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. 4, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. 5, biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. 6, lalu Abraham segera pergi ke kemahnya mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. 7, lalu beralih Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. 8, kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Abraham melayani tamu dengan sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik kepada tamu. Karena itu gereja harus melayani simpatisan dengan baik, dengan benar, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Ada banyak simpatisan tidak mengerti. Mereka datang tidak diberi penjelasan, begitu doa kaget. Wah, ini doa orang kesurupan ya. Pada doa haleluya bisa kaget. Kalau sebelum beritahu doa di Gereja Sejati berlutut, berbahasa roh, jangan kaget. Ini bukan kesurupan, bukan kerasukan. Ini doa berbahasa roh, doa Roh Kudus, dijelaskan. Jadi begitu berlutut, mereka tidak kaget. Kalau tidak bisa kaget, ya. Jadi harus dengan cara diantarkan, ditemani, diberi penjelasan bagaimana Gereja Sejati. Jadi kita harus melayani dengan sebaiknya. Jadi simpatisan itu akan merasakan kasih dan betah
di gereja kita. Di kemudian hari mereka mau datang kembali ke gereja kita. Yang terakhir, 4. Setelah Abraham melayani tamu dengan sebaik-baiknya, memperoleh berkat dari melayani tamu, mendapatkan seorang anak laki-laki. Jadi setelah Abraham melayani tamu, dia mendapat berkat sesuai janji Allah, seorang anak laki-laki. Yang kita tahu itu bernama Ishak. Kejadian 21 ayat 1 sampai 3. Kejadian 21 ayat 1 sampai 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu itu ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. 3. Abraham menamai anak itu yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kalau gereja menyambut melayani simpatisan dengan cara yang baik dan benar, maka gereja akan melahirkan anak, dapat jiwa, dibaptis kelak. Seperti Abraham melayani tamu, dapat anak sesuai janji Allah. Maka kalau gereja tidak nambah-nambah jiwa, bahkan berkurang, berbahaya. Ada kemungkinan gereja yang tidak nambah itu jiwa, penyambutan tamu tidak benar. Kalau nyambut simpatisan tamu, memimpinnya dengan baik, dengan benar, maka gereja itu akan melahirkan anak. Maka kalau gereja nggak melahirkan anak, gereja itu mandul. Begitu terus, tidak ada tambah-tambah. Harus bertambah. Salah satunya harus melayani, memimpin simpatisan dengan baik dan benar. Seperti Abraham, melayani tamu, dapat anak. Mau dapat anak, lakukan pelayanan yang benar, baik kepada simpatisan. Yang terakhir, strategi doa. Setelah Abraham mengetahui bahwa kota Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, jadi Tuhan memberitahu Abraham, kota Sodom Gomora akan dimusnahkan. Abraham berusaha menyelamatkan Lot yang ada di kota Sodom. Abraham berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Kita lihat Kejadian 18 ayat 22. Kejadian 18 ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jadi Abraham berdiri di hadapan Tuhan itu, maksudnya di sini dia berdoa. Sesungguhnya dia berdoa, memohon kepada Tuhan. Abraham melihat kota Sodom itu penduduknya patut dikasihani. Terlebih ada keponakannya Lot di Sodom. Maka dia dengan kasih berdoa untuk Sodom, ya, karena ada keponakannya itu. Kita lihat percakapan Abraham dengan Tuhan, Kejadian 18 ayat 23. Kejadian 18 ayat 23. Abraham datang dan mendekat dan berkata, apakah engkau Tuhan akan melenyapkan orang benar? Orang benar ini menunjukkan Lot bersama orang fasik di kota Sodom.
Di sini terjadi percakapan Abraham dengan Tuhan. Ini satu doa. Jadi Abraham katakan, apakah orang benar akan dilenyapkan dengan orang fasik? Kalau ada 50 orang benar, apakah mau dihancurkan juga Sodom? Tuhan katakan kalau ada 50 tidak akan dihancurkan. Ternyata 50 tidak ada. 40 tidak ada. 30 tidak ada. 10 orang benar pun tidak ada di kota Sodom. Maka kota Sodom dimusnahkan. Jadi ternyata di kota Sodom 10 orang benar pun tidak ada. Maka Tuhan memusnahkan kota Sodom. Sodom melambangkan dunia ini. Wahyu 11 ayat 8. Wahyu 11 ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka salibkan. Sodom secara rohani itu melambangkan dunia ini. Sodom penuh dosa kejahatan, demikian pula dunia sekarang ini. Dunia sekarang ini penuh dosa kejahatan, makin tambah jahat. Dunia kelak akan dimusnahkan seperti halnya kota Sodom dan Gomora. Apakah kita peduli seperti Abraham berdoa bagi mereka yang belum percaya, belum terima Injil, supaya mereka diselamatkan, dibaptis, beroleh keselamatan. Peperangan rohani itu harus berdoa. Pemberitaan Injil itu peperangan rohani. Mutlak harus berdoa. Sekalipun kita ada rencana melakukan ini itu, sudah membagi tugas, terorganisir. Kalau kita tidak doa, tidak ada gunanya. Jadi pemberitaan Injil itu peperangan rohani mutlak harus berdoa. Tidak boleh tidak berdoa. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Efesus menyampaikan tentang senjata perang rohani pada butir terakhir itu adalah berdoa. Jadi doa ini rahasia kunci memenangkan peperangan rohani. Maka gereja terus menerus doakan, ini ada KPI, didoakan siang malam. Tanpa doa tidak berhasil. Kita lihat Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 19 juga untuk aku, supaya kepadaku jika membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. 20 yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi doa ini adalah kunci rahasia di dalam memenangkan peperangan rohani. Kita memberitakan Injil harus berdoa. Sebelum memberitakan Injil berdoa. Pada waktu memberitakan Injil berdoa. Sesudah memberitakan Injil juga harus berdoa. Inilah 3 strategi penginjilan Abraham, strategi perang, strategi kasih, melayani tamu dengan sebaiknya, dan terakhir ini yang penting, strategi doa. Sekalipun ada perencanaan, persiapan, ya kita lakukan dengan baik, kalau tidak ada doa, tidak ada gunanya. Doa itu kunci untuk memenangkan peperangan rohani. Amin.